Pemirsa, seorang nenek di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, babak belur ini diduga dianiaya seorang oknum bidan yang merupakan tetangganya sendiri. Penganiayaan tersebut dipicu karena korban menolak untuk menjual ayam kepada pelaku karena buru-buru akan pergi. Nenek bernama Runta berusia 66 tahun tersebut babak belur akibat dianiaya seorang oknum bidan berinisial Y. Korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala, leher, dan juga telinga hingga membuatnya harus dibawa ke rumah sakit setempat. Kejadian bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban untuk membeli ayam. Korban diketahui sehari-hari menjual ayam dan juga telur. Saat itu korban tidak melayani pelaku membeli ayam karena sedang buru-buru dan akan pergi. Merasa tidak dilayani oleh korban, pelaku tiba-tiba memukul korban di bagian telinga dan juga kepala sebelah kiri berkali-kali. Untuk informasi terbaru, langsung saja kami ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan Kapolres Lampung Tengah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kejadian. Ada AKBP Andik Purnomo Sigit. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kapolres, sejauh ini sebenarnya memang di antara sang nenek dengan bidan ini memang sudah sering terjadi percecokan begitu ketika ada pemukulan ini sebelumnya mungkin? Baik, Mbak. Jadi nenek Runtah ini memang bertetangga dengan sang bidan yang mungkin jaraknya hanya 100 meter. Jadi memang beberapa kali ada komunikasi antara nenek dan sang bidan, Mbak. Ya, apa yang menjadi pemicunya saat itu sang nenek akhirnya dipukul oleh sang bidan? Apakah karena tadi tidak melayani saat bidan mau membeli ayam atau gimana? Atau ada faktor lainnya, Pak? Eh, Kalau pada saat itu memang pada saat kejadian memang setelah nenek menolak melayani belian ayam sehingga terjadi pemukulan. Tapi setelah kita dalami memang ada faktor ekonomi. Jadi memang beberapa saat sebelum kejadian ada upaya daripada bidan untuk meminjam uang pada si nenek, tapi sang nenek tidak memberikan. Sekian, Mbak. Oke, nah Pak, itu kondisinya pada saat itu ia memukul pakai apa ya Pak ya, benda apa ya? Pada saat kejadian itu tepatnya ada di dapur korban. Jadi di saat korban sedang memasak rendang itu, jadi pakai pakai kayu untuk menutup alat masaknya. Jadi alat masak di situ yang dipakai untuk memukul sang nenek berkali-kali. Baik. Pak Kapolres, adakah mungkin orang yang ada di lokasi kejadian yang mungkin berusaha untuk melerai begitu kejadian tersebut? Jadi kejadian itu masih pagi sekali, Mbak, masih seputar jam 6 pagi. Jadi pada saat kejadian itu nenek hanya sendirian di rumah. Kemudian memang tidak jauh kanan kiri masih ada rumah yang sempat mendengar, beberapa saksi mendengar dan melihat ada inisial FY, oknum bidan ini datang ke rumah korban sehingga terjadi peristiwa ini. Jadi ada kesesuaian keterangan dari saksi dan olah TKP kita di tempat tersebut, Mbak. Pak Kapolres, kondisi sang nenek sekarang seperti apa Pak? Jadi pada saat kejadian memang sang nenek pada saat itu luka cukup serius sehingga di kepala ada luka berdarah, kemudian di bawah telinga kiri, kemudian di leher belakang, kemudian pundak kiri juga lebam-lebam sehingga sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Mulia. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik, sudah dirawat di rumah di salah satu rumah anaknya di Timurjo. Jadi kondisi nenek sudah membaik dan sudah bisa untuk diajak komunikasi sehingga membuat perkara ini semakin jelas, Mbak. Pak Kapolres, nantinya akan diproses secara hukum atau memang diselesaikan secara kekeluargaan? Baik, kami akan memeriksa atau memproses ini secara hukum. Jadi kami lengkapi alat-alat bukti, saksi dan lain-lain sehingga perkara ini jelas pelaku untuk mempertanggungjawabkan
apa yang sudah diperbuat. Demikian, Mbak. Dikenakan pasal berapa Pak Kapolres? Dan ancaman hukuman? Kita kenakan 351 yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Nanti bisa ditahan untuk sang pelaku yang akan kita kenakan, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit sudah memberikan informasinya kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak, terima kasih.